Halo Pepper, selamat datang di PPKM Space, program paham keragaman manusia. Nah, Peppers, pasti kalian udah nggak asing lagi nih dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Emma Watson, Billie Eilish, Ed Sheeran, dan Tom Cruise. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata mereka semua punya sebuah kesamaan loh. Jadi, mereka merupakan individu neurodivergent yang tergabung ke dalam kesatuan neurodiversity. Pasti Peppers juga penasaran dong, apa sih itu neurodivergent dan neurodiversity itu? Sebelum Peppers tahu istilah-istilah tersebut nih, Peppers pasti sudah paham kalau misalnya manusia di seluruh dunia itu merupakan manusia yang penuh dengan keberagaman, tidak sama dan tidak serupa. Seperti itu juga nih cara kerja otak manusia. Tapi banyak orang yang beranggapan bahwa beberapa variasi otak seperti individu autistik, diskalkulik, dan disleksik ini memang berbeda atau langka daripada kondisi otak manusia pada umumnya. Tapi emang benar nih, kalau misalnya kondisi otak mereka berbeda atau langka. Nah, faktanya dilansir dari adhdaware.org.uk, hampir 30-40% populasi manusia di dunia ini merupakan seorang individu neurodivergent, sementara populasi sisanya mayoritasnya itu merupakan seorang neurotypical. Nah, banyak banget kan istilah-istilah yang udah kita bahas tadi sekilas seperti neurodiversity, neurodivergent, dan neurotypical. Daripada lama-lama nih Peppers nunggu, mending kita langsung aja ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama bintang tamu kita yang tentunya spesial juga. Nah, daripada nunggu kelamaan nih Peppers, lebih baik kita langsung aja berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tentunya udah spesial banget nih, yaitu Kak Dian Soraya dan Kak Anissa Menur. Halo Kak Aya, halo Kak Anissa, boleh perkenalkan diri dulu? Oke, jadi nama aku Aya, aku saat ini sebagai co-foundernya anotasi.com dan juga saat ini juga sebagai UX lead di Bibi gitu. Nama saya Anissa Menur Maulani, umur saya sekarang 34 tahun. Saya adalah jurnalis Indonesia yang kebetulan sekarang bekerja di Singapura. Dan saya adalah seorang autistik yang kebetulan late diagnosed berarti saya didiagnosis di usia dewasa dan bukannya sebagai anak-anak. Menurut Kak Soraya dan Kak Anissa, apakah itu neurodiversity? Neurodiversity itu kalau di anotasi sendiri kita menyebutnya keragaman cara berpikir. Jadi kalau manusia itu sebetulnya ternyata otaknya itu udah didesain berbeda-beda gitu. Nah, dengan desain yang berbeda-beda itu cara kita ngerespon dan menerima stimulus tuh bisa beda-beda tuh gitu dengan kebanyakan orang atau sebutannya neurotipikal gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang saya bilang kayak punya perbedaan atau keunikan ini tuh disebut dengan neurodivergent gitu. Nah, mungkin kalau aku tuh paling suka pakai analogi nih. Jadi mungkin kalau Cika laptopnya pakai operation systemnya apa nih? Windows sih, iya. Windows ya, oke. Kalau aku operation systemnya pakai Mac nih, kan ada dua ya, Mac sama Windows ya kalau sekarang nih. Nah, biasanya kalau Windows nih, kadang orang bilang itu gampang banget kena virus gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya gampang kena virus, apakah artinya si Windows-nya tuh rusak? Enggak. Kan? Enggak. Nah, sedangkan si macOS susah kena virus, tapi nggak banyak aplikasi yang bisa diinstal di macOS gitu. Nah, kalau nggak banyak diinstal di macOS, apakah macOS-nya rusak? Nggak kan? Jadi emang beda gitu. Jadi emang kalau memandang neurodiversity itu basically ya kayak kayak operation system yang berbeda-beda gitu. Oke, jadi neurodiversity itu sebenarnya adalah sebuah paradigma baru, sebuah cara bagaimana masyarakat sekarang ini tuh kita ingin memandang autisme dan segala bentuk keberagaman neurologis lain dengan cara yang lebih positif. Perbedaannya adalah misalnya, kalau zaman dulu kita mungkin terbiasa melihat autisme sebagai suatu masalah, sebagai suatu penyakit yang harus kita berantas dan harus kita hilangkan. Maka dengan adanya gerakan neurodiversitas ini, kita menggunakan pendekatan baru di mana kita melihat ini bukan sebagai suatu problem yang harus kita solve, tapi sebagai bagian dari keberagaman di alam ini. Dan bahwa manusia seperti halnya tumbuhan dan binatang itu hadir dalam bentuk dan wujud yang beragam.
Implementasinya seperti apa? Misalnya, kalau zaman dulu mungkin kita sering dengar ada beberapa organisasi atau beberapa institusi atau pakar yang mereka berusaha untuk mencari obat atau penyembuh untuk autisme. Maka dengan adanya gerakan neurodiversitas ini, kita jadi punya suatu pandangan baru bahwa autisme itu bukanlah sesuatu yang harus disembuhkan. Karena autisme bukanlah penyakit, autisme bukanlah masalah, autisme adalah bagian dari keberagaman neurologis yang ada di alam ini. Kapan Kak Aya dan Kak Anissa menyadari bahwa kalian adalah seorang neurodivergent? Lalu, bagaimana perjalanan kalian dalam melalui hal tersebut? Sebenarnya kalau aku sendiri belum begitu lama sih, mungkin aku kayaknya kurang lebih tahun 2017. Tahun 2017 waktu itu aku lagi kuliah di luar. Saat itu tuh aku kebetulan lagi ambil riset tentang neuroscience. Nah terus nemu sebuah advertising dari asosiasi disleksia. Terus abis itu iseng sih kayak ada tes online. Terus ini aku waktu itu nggak tahu sih aku disleksia atau enggak, cuma kayak penasaran aja soalnya dari dulu aku tuh ngerasa aku tuh aneh gitu, kayak ngerasa aku tuh kreatif tapi dan sebenarnya kayak gampang menyelesaikan masalah gitu loh, tapi at the same time aku tuh susah untuk mengucapkan kata-kata dan gampang banget lupa gitu. Nah jadi aku sering banget kayak berpikirnya aku tuh kadang ngerasa pinter banget dan juga kadang ngerasa bodoh banget at the same time gitu. Gara-gara itu terus aku tertarik dan aku ambil tes online-nya disleksia dan ternyata aku 90% sekian-sekian tuh kayak disleksik gitu. Jadi making sense kayak berarti aku selama ini tuh mungkin aku tuh dislektik kayak bisa inilah, karena dari dulu tuh kayak selalu ngerasa bodoh gitu loh rasanya gitu. Dia agak lega dikit gitu. Abis itu tapi perjalanannya sebenarnya masih lama sampai aku beneran kayak embracing the fact that I'm dyslexic, karena ya buatku kayak I'm dyslexic and then what gitu kan. Butuh waktu 3 tahun sih sampai aku ngerasa aku kayak empower gitu. Tapi along the way itu perjalanan di disleksia itu sendiri tuh aku sempet kayak denial gitu loh. Aku nggak disleksik gitu. Soalnya asosiasinya kok kayaknya bego ya disleksik gitu. Nah terus sampai pada akhirnya waktu aku udah balik ke Indo aku kerja. Nah aku tuh punya kesulitan ketika ngedeliver kerjaanku gitu. Aku selalu punya ide-ide bagus kayak ini bisa diginiin, tapi selalu punya kesulitan untuk mengeksekusi ide itu gitu. Nah sering banget aku kayak ngerasa bodoh banget lah gitu dan nggak berasa perform sama sekali gitu. Terus sampai suatu ketika biasanya kan kalau kita punya lead dialah role model kita gitu kan, aku pengen seperti dia gitu. Akhirnya aku kayak memaksa diri, aku pengen terstruktur banget cara mikirnya kayak dia, kayak latihan gitu kan. Lama-lamaan malah depresi, kayak kehilangan jati diri gitu, kayak beneran kayak nggak kenal aku lagi gitu. Kok kenapa jadi kayak gini malah gitu kan. Terus pada akhirnya kayak akhirnya ini kayaknya nggak bisa kayak gini lagi deh, ini pasti ada jalan lain lah gitu. Dari saat itulah kayak mungkin beneran deh aku harus membaca lebih lanjut dan menerima bahwa aku seorang disleksia gitu. Nah baru disitulah aku kayak aku nggak mau memaksakan diri lagi, aku mau belajar tentang barangkali aku menemukan jawaban di disleksia itu sendiri gitu. Nah pada saat itu aku baru tuh mulai belajar baca-baca tentang gimana sih sebenarnya disleksia itu, strength-nya tuh apa aja sih gitu. Nah along the way ternyata malah banyak discover strength yang aku selama ini nggak sadar aku punya gitu. Dan di situ aku juga akhirnya belajar mengenali diri gitu ya, mengenali diri. Ternyata aku tuh ini tuh adalah suatu kelebihan gitu yang aku bisa manfaatkan. Dan ternyata memang kelemahannya tuh ada di sini nih. Dan gimana ya strateginya untuk bisa navigate ini gitu. Sebenarnya dari kecil, umur sekitar 5 atau 6 tahun saya sudah sadar kalau memang ada yang berbeda. Tapi saya jadi menyadari hal itu karena orang-orang di sekeliling saya selalu mengatakan pada saya dan menunjukkan pada saya, kok kamu tangannya selalu geraknya kayak gini sih? Kok kamu kenapa kalau ngomong sama orang tuh nggak pernah eye contact? Atau kayak kenapa sih kamu bisa terobsesi banget sama satu film tertentu sampai bisa hafal sampai detail-detailnya dan sedetail mungkin. Karena saya sendiri kalau bicara aneh, saya nggak merasa ada yang aneh dengan diri saya. Tapi orang-orang di sekeliling saya, baik itu keluarga, teman-teman, pasti selalu merasa kayak, kok lu gitu sih?
Jadi emang dari kecil saya belum menyadari sepertinya emang ada yang lain dari diri saya dibandingkan anak-anak lain. Nah, lalu waktu saya kalau nggak salah SMP, sekitar umur 15 tahun, saya baca bukunya Mark Haddon, The Curious Dog Incident, yang mana buku itu adalah sebuah novel fiksi yang dia bercerita dari sudut pandang seseorang dengan Asperger syndrome atau yang sekarang disebut autistik. Menonjol misalnya tentang eye contact. Dari kecil dulu almarhum ayah saya selalu tegur saya, kamu kalau ngomong sama orang, kamu harus selalu lihat matanya. Terus terang dulu waktu itu ditegur seperti itu tuh saya malah bingung kenapa saya harus lihat ke matanya. Karena ternyata buat orang-orang non-autistik atau orang-orang non-neurotypical, ketika mereka bicara kemudian mereka memandang ke mata, itu sesuatu yang mereka lakukan secara otomatis. Jadi tanpa harus berpikir mereka otomatis melakukan hal itu gitu. Sementara kalau buat saya, pertama saya nggak pernah terpikir untuk memandang ke mata orang lain ketika bicara dengan mereka. Kedua, saya merasa kalau misalnya saya memandang mata orang terlalu lama, itu saya bisa sakit kepala. Karena rasanya terlalu intens gitu. Jadi kayak saya nggak sanggup gitu. Dan terakhir, saya juga merasa bahwa kalau misalnya saya ngobrol dengan orang, saya bisa memahami mereka dengan lebih baik kalau saya fokus pandangan mata saya ke tangan mereka atau ke pipi mereka. Karena saya perhatiin emosi manusia itu justru malah banyak kelihatan di pipi sama di tangan. Bukan di mata. Kan sama ini orang selalu bilang, eyes are windows to the soul. Terus saya ngerasa kayak, no, your eyes don't tell you anything. It's your cheek and your hand that actually tells a lot about the person. Jadi kalau mungkin pengen tahu cara paling praktis belajar tentang bagaimana seseorang dengan autistik memandang dunia, menurut saya salah satu film yang paling pas menggambarkan itu misalnya Sherlock Holmes, terutama yang serial TV yang keluaran BBC. Nah, kalau ingin tahu bagaimana cara kami memandang dunia, itu seperti itu. Waktu saya baca buku itu, pertama saya baca karena saya penasaran, saya ingin tahu seperti apa sih orang dengan Asperger syndrome memandang dunia gitu kan. Ketika saya baca buku itu dan saya selesai, saya bilang ke orang-orang di sekitar saya nggak ngerasa belajar hal yang baru dari buku ini, sama aja kok kayak orang-orang lain, saya juga kayak gitu kok kalau cara saya melihat dunia. Dan ketika saya ngomong seperti itu ya pastinya reaksi orang-orang adalah mereka langsung melihat saya dengan aneh kayak, hah itu beda banget kali apa ya, kenapa lo bilang gini-gini. Nah dari situ saya udah merasa kayak menarik nih gitu. Jadi saya mulai coba lebih banyak baca-baca tentang Asperger syndrome dan autism, dan kebetulan sahabat saya waktu itu dia juga adalah seorang autistik, jadi saya banyak bertanya dengan dia. Sebenarnya pada saat sekitar umur antara 18 tahun 20 tahun saya cukup yakin kalau sepertinya saya adalah seseorang autistik. Cuma pada waktu itu kebetulan belum punya resource untuk mengambil diagnosis secara resmi dari psikolog. Saya baru bisa melakukan diagnosis itu setelah saya dewasa, setelah saya mandiri dan bekerja di umur tahun lalu bahkan. Terus terang, akhirnya saya pergi ke psikolog, kemudian saya minta dites untuk autisme dan ADHD, dan ternyata hasilnya ya memang saya tidak memiliki ADHD, tapi saya adalah seorang autistik. Cara Kak Anissa sendiri sebagai seorang individu autistik, gimana sih cara kakak mengedukasi neurodiversitas sendiri kepada masyarakat, mungkin lebih ke individu kakaknya gitu, bukan ke dalam satu komunitas? Saya banyak manfaatkan sosial media, dan saya sendiri belum pernah membuat suatu konten yang benar-benar original tentang neurodivergent, kecuali mungkin bicara dari pengalaman saya sendiri. Dan kadang-kadang mungkin misalnya saya lagi dengan teman-teman saya dan kemudian mereka punya pertanyaan tentang autisme, dan mereka pasti saya akan selalu berusaha untuk menjawab sedetail mungkin dan dengan cara yang mungkin buat mereka gampang dicerna gitu. Misalnya dengan pop culture. Misalnya gini nih, coba sekarang saya tanya ke Cika. Coba kamu sebutin satu karakter fiksi perempuan yang autistik. Kalau autistik sendiri kadang di aku ya Kak, kayak melekatnya itu introvert gitu Kak. Kadang mungkin Elsa karena dia kurang suka bertemu dengan banyak orang. Ya, Elsa Frozen itu termasuk salah satu yang istilahnya autistic coded. Jadi dia punya semua
ciri-ciri individu autistik walaupun mungkin nggak disebutkan bahwa dia autistik. Salah satu karakter fiksi perempuan yang banyak dipandang sebagai ini tipikal perempuan autistik oleh komunitas autistik itu adalah Bella Swan Twilight. Dan kebanyakan orang kaget, Bella Swan Twilight? Dan saya bilang iya, itu emang bener. Dan kebetulan tahun lalu saya iseng coba-coba nonton lagi filmnya gitu, Twilight, dan itu benar-benar 10 menit pertama tuh saya langsung iya dia ini autistik. Jadi ya emang, dan dari hasil obrolan itu kan kita bisa lihat kalau ternyata memang autisme itu wujudnya beragam, dan banyak hal-hal yang mungkin kita mikirnya dia cuma introvert aja gitu, mungkin dia cuma agak awkward aja orangnya, tapi kalau buat kita yang mengerti, kita melihatnya langsung yes, he's one of us gitu. So jadi menurut saya social media, pop culture, lalu pendekatan yang sifatnya one by one perorangan itu sebenarnya bisa cukup efektif, karena itu kayak membantu kita untuk mungkin bisa lebih mendekati orang, dan kemudian mereka juga lebih mendengarkan ke kita gitu. Kak Soraya sendiri, gimana sih menurut kakak harapan kakak untuk tentang diversity di Indonesia dan ya kasus-kasusnya gitu, menurut kakak apa sih harapan kakak gitu? Ya kalau harapanku sih tentu saja awareness-nya dulu gitu ya. Mungkin belum sampai neurodiversity-nya. Aku rasa yang pertama dulu awareness tentang kondisi dari masing-masing neurodiversity itu apa gitu. Jadi tentang autism, tentang disleksia, ADHD itu ada dulu gitu. Karena kalau sekarang aku melihat itu belum terlalu ada diskusi tentang masing-masing kondisi gitu. Aku rasa itu dulu yang perlu ada gitu. Jadi karena aku lihat masalahnya belum ada masalahnya nih. Jadi aku rasa nggak bisa langsung jump ke neurodiversity sebelum kita ngelihat masalahnya apa gitu. Nah, aku rasa itu dulu. Jadi mungkin masing-masing kondisi itu akan banyak yang mengangkat dan advocate-nya juga. Jadi bisa saling mengedukasi sebenarnya autisme itu apa gitu. Terus approach-nya gimana untuk mensupport autisme, dan juga disleksia itu tersebar juga disleksia itu apa, terus approach-nya itu bagaimana. Nah, tapi juga dari lensa sosial ya, jadi nggak cuma lensa medikal. Kalau ngomongin lensa medikal kan itu something yang harus secure kan gitu. Karena kalau lensa sosial itu justru gimana kita sebagai society itu melihat itu adalah perbedaan dan kita yang bisa adaptasi gitu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua mungkin tentu saja harapan Adila pengen ada atensi dari pemerintah ya. Jadi supaya bisa membuat sebuah aturan atau kebijakan gitu untuk organisasi atau instansi atau semua terutama di pendidikan sama tempat kerja ya. Jadi bisa membuat support untuk mereka gitu. Dan mungkin ya kalau belajar dari negara tetangga kita sendiri, misalnya kayak Singapura gitu, itu dari nature dari segi awareness-nya. Karena misalnya kayak seorang dosen gitu ya, itu udah harus tahu tentang kondisi neurodivergent masing-masing dan cara responnya bagaimana gitu. Sebenarnya dari mereka sudah ada aturannya lah gitu. Nah, kalau dari kita kan belum paling ya itu sih, jadi sebuah kewajiban bagi institusi, terutama tempat kerja dan pendidikan, untuk setiap pekerjaannya itu paham, entah dengan penyuluhan atau training atau guidance gitu ya tentang kondisi neurodiversity gitu, supaya mereka tahu gimana cara respon, atau at least tahu untuk notice dulu lah gitu. Oh, ini orang dengan kondisi autisme gitu. Jadi notice dulu, bisa mengenali dulu gitu. Ya, aku tahu itu mungkin masih butuh waktu, cuman ya aku selalu optimis lah gitu.
Nah, Papers, pasti Papers sudah dengar dong pembahasan keren dua narasumber hebat kita tentang neurodiversitas. Jadi, neurodiversitas sendiri merupakan suatu keragaman yang bersifat horizontal, sama dan setara antara setiap individu lainnya gitu ya di seluruh dunia. Jadi tidak ada kasus untuk harus disembuhkan atau memang itu suatu stigma yang negatif juga. Nah, jadi memang neurodiversitas ini butuh atensi lebih dari pemerintah, tapi Papers sendiri juga harus memulai dari hal-hal kecil yaitu lingkungan sekitar kita untuk menimbulkan awareness yang lebih sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan selanjutnya. Nah, belum berakhir nih keseruan pembahasan tentang neurodiversitas. Sekarang aku sudah terhubung dengan Kika yang akan mengajak teman-teman yang lain untuk membahas nih dan tanya-tanya seputar neurodiversitas. Yuk langsung aja Kika. Makasih banyak Jessica. Hai Papers, perkenalkan aku Kika dan kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk tanya yuk ke sekitar aku tentang neurodiversitas. Yuk ikut aku. Saya pernah mendengar kayak orang dihina-hina gitu. Kalau langsung nggak pernah ya, di sekitaran saya itu nggak pernah ngelihat candaan yang seperti itu. Cuman kalau dengar misalnya lihat di apa ya namanya, kayak di film atau cerita-cerita pernah. Mungkin autis yang masuk si autis itu. Semacam autis yang aku tahu ya, semacam autis atau disleksia mungkin. Tentunya pengen belajar karena kayak kita tuh dapat mengetahui variasi macam-macam otak orang gitu loh. Kalau belajar mungkin enggak, tapi kalau sekedar tahu menambah wawasan itu perlu gitu. Perlunya kenapa? Supaya kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu yang berada dekat sekali dengan kita tahu harus bersikap seperti apa. Mau sih. Nah, itu dia jawaban dari teman-teman kita. Pasti menarik kan? Nah, terima kasih Papers sudah ikutin aku dari awal sampai akhir. Kika pamit undur diri, kembali ke studio. Oke, terima kasih Kika. Seru banget ya ternyata jawaban dari teman-teman. Nah, dari tadi kita masih di Indonesia aja, sekarang kita mau ke luar negeri dulu nih, kita mau ke Inggris. Oke Papers, sekarang aku sudah terhubung dengan Nisha yang akan berbincang-bincang dengan Nat Hawley, seorang penggiat neurodiversity di Inggris. Daripada nunggu lama-lama nih, yuk langsung aja itu keseruannya. Hello everyone, Dishes here, and we're having a very special guest today in our program, PPKM Space, and right now I'm here with Mr. Nat Hawley. Hello, Mr. Nat Hawley, how are you? Hi, good, thanks. My name's Nat, and I'm based in London, in the UK, and I'm a neurodiversity specialist. Essentially, that is supporting people who think in different ways to the majority. So those who have dyslexia, dyspraxia, autism, ADHD, and a whole load of others. Probably we can just jump on to the first question. So yeah, I think we all know that the neurodiversity movement is really growing out in UK. So maybe can you share with us, based on your experiences in neurodiversity field education in the UK, can you please describe to us how is the education going there? How is the method the people in UK using to raise the awareness of the people, and how long has it started? Also, how has it progressed? Well, a lot to unpack there. I think, first of all, it's probably good to understand what we mean by neurodiversity, because a lot of people have never heard of it. So to start with, it isn't dyslexia, dyspraxia, autism, ADHD. Neurodiversity simply means neuro, as in your brain, and diversity, we're all different. So with that definition, every single person you've ever met has neurodiversity. But if you're talking about the neurodiversity movement, then that is about getting equality and championing the rights of those who think differently to the way that society has developed. When we're doing champion, we're not trying to say being neurodivergent, which is dyslexia, dyspraxia, autism, ADHD, is necessarily better, but we're saying having a diverse range of thinking and thought processes can only benefit. It was about 100 or so years ago is when people started to recognize autism.
And it used to be known as like schizophrenia. So it used to very much been seen as like bad, like mental health or mental illness. People were put in asylums, they were electrocuted, they were euthanized during World War II. So you think about it, that's really not that long ago. And in that time, we've been able to come to a point where finally we're now looking at it as the strengths and the benefits attached. So for us to get to that stage, it's been a long journey, and a lot of countries just aren't there yet. Yes, the UK is a bit further along the line than other countries in this area, but that doesn't mean we're at the place where everyone sees it as a positive, including those who are diagnosed. So how about in the workplace and in educational field in the UK? Is the workplace and the education is inclusive enough, or there are still a lot of things that like needs to be fixed? Definitely come a long way. There is policy in place which acknowledges it. To schools, I think they have the best intentions, but they're still teaching all their students in a very kind of linear way, where neurodiverse people do not have a lack of intelligence. They're not related, but because you're not teaching them in a certain way, naturally they're not going to thrive in that environment. So discrimination happens very early on, but it's done in such a subtle way that the teachers aren't always conscious of it. One thing that I think a lot of people get confused is that, oh, I know someone with autism, so I know what autism is. Autism is just a label we use for a set of characteristics in order to help someone, but in reality, it's a massive spectrum. So you never really know where someone is on that spectrum. So yes, your son might be autistic or your cousin, but that doesn't mean you understand what it's like for me or for someone else. It's a very individual condition, which makes it particularly difficult to support, but not impossible with the right training. What do you think the knowledge of people, the mindset of people in the UK, when we talk about neurodiversity, are they really aware of it? I don't think you can really kind of categorize it in terms of like a whole population, but if you break it down into regions in the UK and socioeconomic backgrounds as well as age ranges, then you start to get a clearer picture. And when you think of autism, people do not think of girls. They do not think of women. When you think of dyslexia, you only think of someone who cannot read or write. When you have ADHD, you do not think that, you think just like small boys who are hyperactive. So there's a lot of stigma that attached to the way it was originally diagnosed. And though we changed our understanding, in the DSM-5, which is the diagnostic manual of mental health that we use in the US anyway, it's been updated, but no one reads it because it's a big old book. So there's a lot of remnants from the past that follow through. So that's why the general population aren't aware. Yes, the UK is advanced in certain areas, but when you take a view of the entire country, it paints a really different image. And that's probably the image that the rest doesn't get to see, that we are a country of great development, but also great inequalities. And we don't seem to spread our knowledge. It tends to stay very focused in like metropolitan areas like London and Manchester. Okay, before we wrap up this interview, is there any message from you to our audience in Indonesia related to the neurodiversity movement? Be proud of who you are. I think there's a lot of countries who have, due to their historical context, have always been told, there's one right way of doing things. And that isn't the future. The future is being progressive, is about finding alternative ways of fixing problems. So I would say, particularly if you're young, that your skill is going to be incredibly valuable going forward. So do not despair. Yes, the system is old and stale and school may suck, but we have to kind of go along to it, but try to get through that hope. Because on a day-to-day basis, I meet two types of people. People who have been shunned by society for thinking different and drop below their potential, and unfortunately never get that far in life. Or I meet people who say the system is screwed and is rigged. I can't change that directly, but I'm going to find an alternative way around it. And by doing that, yes, it can be a lonely journey to begin with, but eventually it's a journey that's going to have the biggest impact on society. Nah, Peppers,
pastinya informatif banget kan, sehingga paper sendiri bisa terbuka wawasannya bagaimana neurodiversity di mancanegara sendiri. Tapi sayang banget nih, waktunya udah habis, kita bisa berbincang-bincang seputar neurodiversity. Sekian dari PPKM Space, saya Jessica Gracia dan grup PPKM Space pamit undur diri, sampai jumpa.